Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan ekspedisi ini sebenarnya terinspirasi ya dengan penampakan fenomena awan yang cukup menarik, cukup unik dan cukup tampan ya menurut TV Lebaran. Dan kalau dilihat dari posisinya, awan ini tuh menuju atau berada di sekitaran makam Raja-Raja Mataram yang pernah bertahta, yaitu di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dan inilah perjalanan kita untuk menuju ke sana ya. Dan di sepanjang jalan ini TV Lebaran akan mempertunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran mungkin hal-hal yang unik, hal-hal yang aneh, atau mungkin hal-hal yang bikin kita penuh tanda tanya ya. Termasuk bangunan ini teman-teman ya. Bangunan ini berada di pinggir jalan. Dan kalau dilihat dari strukturnya dan analisa waktunya, bangunan ini kayaknya adalah bangunan lawas ya. Tapi saya nggak tahu sih penggunaannya untuk apa. Tapi kemungkinan besar bangunan ini untuk pengadaan air bersih ya. Tapi saya juga nggak tahu sih sebenarnya bagaimana fungsinya dari bangunan ini. Dan di sini pun kita juga menemukan jejak sejarah dari rokok Sampurna dan minuman gelas Penter ya. Karena bagaimanapun juga kedua benda ini sejarah bagi penggunanya yang pernah mungkin ngerokok di sini, kongko di sini sambil minum minuman gelas Penter ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita untuk menuju ke titik ketinggian dari bukit ini. Karena dari sini TV Lebaran akan mempertunjukkan kepada pemirsa TV Lebaran yaitu kondisi atau view dari komplek makam Raja-Raja Mataram kalau dilihat dari ketinggian ya. Dan kita tahu ya bahwa komplek makam Raja-Raja Mataram ini adalah Bukit Merak yang dipilih oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo sebagai tempat pemakaman beliau ya. Dan inilah teman-teman ya suasana di sepanjang jalan yang kita lewati. Kita disuguhkan dengan pemandangan pepohonan yang begitu rindang ya teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman ya, kondisinya seperti ini, tempatnya sepi tapi juga sejuk ya. Tapi ya di sini kita harus tetap hati-hati ya karena memang jalannya sangat lengang sekali ya. Dan inilah teman-teman ya, liputan kita, dan liputan kita ini kita syuting ya, itu atau kita lakukan itu menjelang akhir-akhir bulan Ramadan teman-teman ya. Tepatnya yaitu di hari ke-27 ya. Jadi sangat dekat sekali dengan hari Lebaran ya. Ya inilah sebuah waktu yang akan terus berjalan ya teman-teman ya. Kayak baru kemarin kita itu marhaban ya Ramadan ya. Sekarang sudah mau meninggalkan kita bulan Ramadan dan berganti bulan ya, yaitu bulan Syawal ya, atau bulan lembaran baru ya, atau bulan kemenangan sih bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan ya. Nah, ini teman-teman di depan saya ini ada sebuah tugu ya. Ini tugu apa saya juga nggak tahu. Saya juga akan mendekat untuk memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran ini tugu apa. Tapi kemungkinan besar ya tugu ini adalah tugu yang menggambarkan akan situasi atau menggambarkan dari lokasi ini ya. Jika di sini itu dulu tempat wisata, ya tugu ini menggambarkan wisata dari lokasi ini. Kita akan mencoba mendekat teman-teman, dan kita pun di sini menemukan jejak sejarah ya. Sejarah yaitu orang minum es jumbo ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, dari waktunya, ini kayaknya teh jumbo yang belum lama diminum ya, atau mungkin belum ada seminggu atau 2 minggu ya. Dilihat dari struktur air tehnya itu juga masih memerah ya, jadi masih membentuk sebuah teh jumbo ya. Dan di sini pun kita juga menemukan benda-benda lainnya ya teman-teman ya. Dan ini tugu ini atau bangunan ini kalau dilihat dari strukturnya ini adalah
gambaran dari pohon inilah teman-teman, ini pohon jambu mete ya, atau jambu monyet ya. Jadi memang di sini tuh terdapat banyak sekali pohon-pohon jambu monyet ya, tapi memang kondisinya sedang tidak berbuah atau belum musimnya ya. Kalau musimnya banyak sekali teman-teman ya, jambu-jambu monyet yang berjatuhan ya. Developeran juga pernah kok lewat sini, tapi pada musim ini, musim jambu monyet ini sedang banyak-banyaknya gitu ya. Dan inilah teman-teman kondisinya, dan kita lanjut lagi perjalanan kita untuk menuju ke titik pusat tertinggi ya dari lokasi ini. Dan kayaknya lokasi inilah yang kita tuju atau kita maksud ya, menjadi lokasi tertinggi dari perbukitan ini. Dan dari sini kita akan melihat bagaimana komplek pemakaman Raja-Raja Mataram Imogiri, yang di sana itu terdapat salah satunya adalah makam dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah salah satu raja kerajaan Mataram yang pernah berjaya ya di masanya ya. Beliau ini lahir di Kota Gede ya. Beliau lahir di Kota Gede tahun 1593 dan beliau wafat di tahun 1665 ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Dan nama dari ayahanda beliau adalah Prabu Hanyokrowati, yang beliau ini wafat ya di hutan Krapyak ya, di saat berburu ya. Kita tahu bahwa hutan Krapyak itu berada di sisi selatan dari Keraton Yogyakarta saat ini, yang dahulu berupa hutan belantara, kini sudah menjadi hutan pemukiman ya, penuh dengan kerapatan bangunan-bangunan rumah ya. Dan inilah teman-teman ya lokasi yang kita maksud atau kita tuju. Dan dari sini kita akan meneropong ya, melihat bagaimana kondisi dari pemakaman Raja Mataram Imogiri, terutama adalah makam dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, karena beliau ini adalah pelopor atau yang pertama dimakamkan di komplek ini. Dan kalau pemirsa TV Lebaran melihat putih-putih melati ya dari sini, itu adalah bangunan dari calon makam Gubernur Yogyakarta saat ini yang bergelar Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Jadi itu adalah bangunan baru yang nanti itu akan diperuntukkan bagi Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 seandainya beliau sudah mangkat atau sudah wafat ya. Tapi ya kita doakan beliau ini panjang umurnya dan mampu mensejahterakan rakyatnya ya. Ya terutama di kota Yogyakarta ini. Nah inilah teman-teman suasananya sungguh syahdu. Sebenarnya lokasi ini ya cocok sekali juga buat merenungi nasib atau duduk-duduk sendiri ya, sambil ya ini memikirkan mungkin yang sedang punya hutang, memikirkan hutangnya, yang punya mungkin sedang sakit ya, memikirkan sakitnya dan berdoa semoga sembuh. Juga yang lagi jombloan atau menjadi bujangan lawas juga ya memikirkan bujangannya dan semoga segera mendapatkan pasangan. Nah ini teman-teman kita mensyuting ya, tadi itu putih-putih melati itu adalah komplek dari makam Raja-Raja Mataram Imogiri, yang di sana itu bersemayam yaitu makam dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu salah satu panglima perang ya Mataram di masa lalu yang pernah meraih kejayaannya ya di saat kepemimpinannya ya. Dan di sana juga terdapat makam dari pendiri kota Yogyakarta yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang bergelar Pangeran Mangkubumi. Dan di sana pula nanti itu akan menjadi tempat pemakaman bagi Gubernur Yogyakarta saat ini ya, seandainya sudah mangkat ya. Beliau ini kan selain menjadi gubernur, beliau ini juga menjadi Sultan Jogja ya, atau Raja Jogja yang bergelar Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah inilah teman-teman suasananya, dan saya akan berjalan meniti ini sebuah perkebunan ini, dan saya akan memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran pemandangan yang ada di sini ya, yang begitu indah, begitu takjub ya. Dan sebenarnya cocok sekali seandainya yang punya pasangan ya bisa ngobrol-ngobrol di sini. Tapi sekali lagi sangat berbahaya karena tempatnya sepi ya. Konon kalau berduaan itu nanti akan ada yang ketiga. Yang ketiga siapa ya? Ayo siapa? Atau yang ketiga adalah pemirsa TV Lebaran ya. Waduh ya.
Nah inilah teman-teman hamparan dari pegunungan. Pegunungan ini sangat luas sekali ya. Bagaimana dulu pembentukannya ya teman-teman ya, kok bisa menjadi seperti ini ya. Apa dahulu kala di lokasi ini penuh dengan gunung-gunung api purba ya, dan meletus dan hingga melumpahkan lava-lavanya dan membentuk pegunungan-pegunungan seperti ini ya. Nah ini teman-teman, setelah kita tadi melihat bagaimana kondisi dari komplek makam Raja-Raja Mataram dari ketinggian, developeran akan turun. Ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana kondisi dari komplek makam Raja-Raja Mataram menjelang lebaran ya teman-teman. Betul-betul ini menjelang lebaran. Jadi kita datang itu di hari ke-27 dan nanti lebarannya itu di hari ke-31. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman ya. Waktu begitu cepat berlalu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sini kita menemukan sebuah bukit ya, dan bukit ini adalah bukit yang apa ya, di sini loh, ini di sini teman-teman ya, di dekat saya ini kayaknya pernah terjadi sebuah kecelakaan besar ya, kecelakaan bus ya, yang meninggal beberapa orang ya. Ya kita berdoa aja semoga mereka diberikan tempat yang terbaik di alam barunya ya. Jadi apa, ban-ban tadi itu loh teman-teman, itu kayaknya adalah sebagai penangkal agar benda-benda yang menubruk bukit ini tidak terlalu keras gitu ya. Jadi bisa meminimalisir apa ya, akibat dari kecelakaan gitulah teman-teman, karena memang jalannya itu agak menjorok teman-teman, jadi agak apa ya, agak menurun betul ya. Jadi sangat bahaya sekali seandainya remnya blong atau remnya rusak ya. Jadi pemirsa TV Lebaran yang lewat sini harus hati-hati ya, karena di sini pernah terjadi itu teman-teman, kecelakaan bus ya, yang meninggal beberapa orang ya, dan kayaknya juga beberapa kali terjadi kecelakaan di sini ya. Nah inilah teman-teman, ini namanya adalah Bukit Bigu. Saya nggak tahu kenapa kok bisa disebut dengan nama Bukit Bigu. Apakah mungkin dahulu kala lokasi ini hasil dari pengerukan bigu ya, atau alat berat bigu ya. Nah inilah teman-teman penampakan dari komplek makam Raja-Raja Mataram Imogiri yang pernah bertahta, dilihat dari Bukit Bigu ini ya. Kalau dari sini agak lebih dekat ya teman-teman ya. Coba kita akan naik lagi teman-teman ya. Dan lokasi ini sebenarnya ya sangat cocok buat nyore-nyore ya, tapi kalau siang seperti ini ya sangat panas sekali ya teman-teman. Saya akan mencoba naik ya. Ini tulisannya Bukit Bigu. Bigu itu kan kalau bahasa ya agak apa, bodoh gitu ya, atau goblok gitu ya, benar nggak? Artinya begitu tidak ya? Tapi kalau dilihat dari penamaan ini kayaknya adalah ini karena hasil dari bigu teman-teman, atau alat berat yang bernama bigu. Dan di sini kita juga menemukan sebuah selongsong ini, bambu yang kemungkinan besar ini juga pernah menoreh sejarah bagi pelakunya ya, yang pernah menyulut ini sebuah selongsong meriam dari bambu ini ya. Ya duer itu ya, duer itu ya. Memang kecilnya TV Lebaran juga pernah bermain seperti ini. Dan di sini juga ada ini botol apa ini teman-teman ya, botol soda gembira atau apa itu teman-teman. Itu juga menjadi sejarah bagi pelakunya ya. Nah inilah teman-teman hamparan dari perbukitan Bukit Merak ya. Konon Sultan Agung Hanyokrokusumo itu di dalam memilih bukit ini itu mendapat petunjuk dari seseorang yang mungkin ya linuweh gitu ya, bahwa mengatakan bahwa bukit yang dimaksud oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo itu adalah bukit yang bertengger banyak bukit merak ya. Dan ya Bukit Merak itu adalah yang sekarang itu menjadi komplek makam Raja-Raja Mataram yang menjadi pertama yang dimakamkan di sana. Itu adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo teman-teman ya. Terus dilanjutkan dengan keturunan beliau sampai sekarang ya. Yang sampai sekarang itu yang terakhir adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Beliau adalah ayahanda dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yang tak lain adalah Gubernur Yogyakarta. Nah inilah teman-teman suasananya, dan itu tadi adalah hamparan dari Bukit Merak ya. Jadi saya yakin dahulu kala ya lokasi ini lebih ranum, lebih
belantara ya, tidak seperti ini ya. Kalau sekarang kan kita menemukan pohon-pohon besar itu sudah sangat sulit ya, sudah banyak dipotong ya, dijual belikan ya. Kalau dulu saya yakin pohon-pohon besar itu sangat banyak sekali ya. Jadi hutan belantara itu ya benar-benar hutan gitu ya. Kalau mau melihat hutan belantara itu, atau mungkin contohnya itu yang ada di Sendang Bekung itu loh teman-teman ya, dulu itu betul-betul belantara banget, tapi kalau sekarang sudah kayaknya nggak begitu belantara ya. Dan ini teman-teman, ini adalah hamparan pemandangan dari komplek makam Raja Mataram yang kita lihat lebih dekat ya. Itu tadi adalah tanjakan ya yang menuju ke ke puncak dari Bukit Merak ya. Dan ini yang kita syuting ini adalah komplek makam atau calon makam dari ini Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yang tak lain adalah gubernur kita, Gubernur Yogyakarta. Ya mungkin itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jangan lupa like dan kok diulangi lagi ya. Pokoknya jangan pindahlah ke channel lain itu ya, tetap di sini. Kita cari hiburan bersama, kita cari cari selendang bidadari bersama, kita cari sepatu Cinderella bersama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.